Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Untuk melanjutkan kegiatan kita, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Pak yang akan memimpin doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih banyak karena telah bersedia hadir di ruangan ini. Kita hadir di ruangan ini dalam rangka melaksanakan konseling kelompok ya. Konseling kelompok itu bertujuan untuk membahas suatu masalah, yaitu terkhususnya masalah tentang rendahnya kedisiplinan yang ada di sekolah ini. Baik, di dalam konseling kelompok juga ada asas-asas yang harus kita patuhi secara bersama-sama. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan. Jadi apa-apa yang kita bahas dalam konseling kelompok kali ini sifatnya rahasia ya. Sifatnya rahasia, tidak boleh bocor, apalagi bocor sampai ke teman-teman yang lain seperti itu. Yang kedua, itu ada asas kesukarelaan. Jadi anak-anak datang ke sini dengan sukarela ya, tanpa paksaan seperti itu. Ketiga, ada asas kekinian. Jadi yang kita bahas dalam konseling kelompok kali ini itu masalah-masalah yang terkini, masalah-masalah yang kalian hadapi yang terkini, bukan yang masa lalu ya. Empat, itu ada asas kenormatifan. Jadi ada norma-norma yang harus kita patuhi secara bersama. Maka ini kita perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama Bapak Pak Wawan Saputra, Pak Guru BK di SMK 1 Ternate ini ya. SMK 1 Kota Ternate. Baik, Pak sudah memperkenalkan diri. Pak mau kenal juga nih kalian satu-satu ya. Nama saya Sabida Jumrah. Saya dari kelas 11 2, cita-cita saya dari Polwan. Oke, lanjut. Saya dari kelas 11 2, cita-cita saya adalah Polwan. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Ditra Permawi, saya dari kelas 11 2. Cita-cita saya menjadi bisnismen. Bisnismen. Nama saya Rinaldi, saya dari 11 2, cita-cita saya menjadi abdi negara. Oh, jadi abdi negara. Bagus semua cita-citanya ya. Semoga kalian bisa mewujudkan cita-cita kalian. Untuk selanjutnya, kita akan melaksanakan yang namanya ikrar. Saya dengan ini menyatakan bahwa saya sanggup dan menerima, menyimpan dan memelihara, menjaga dan merahasiakan segala data atau keterangan lainnya. Ikrar apa-apa saja kita bahas di dalam konseling kelompok kali ini tidak boleh bocor. Itu janji kita bersama. Bisa anak-anak? Bisa. Oke, siap untuk mengikuti kegiatan konseling kelompok pada hari ini? Siap. Oke, kalau siap, untuk lebih semangat lagi ya, Pak ada game, ya Pak ada game. Ketika Pak bilang konsentrasi, kalian bilangnya konsentrasi dimulai, bisa ya? Oke, kita mulai. Konsentrasi. Dimulai. Oke, gamenya ini mengetes konsentrasi kalian. Nanti silahkan kalian berhitung 1, 2, 3 dan kelipatan 3 itu diganti dengan do. Kelipatan 3 diganti dengan do. 1, 2, Cepat. 5, 7, 10. Oke. Jadi Pak harap itu tadi game untuk mengetes konsentrasi ya. Masih belum konsentrasi, tapi nanti kedepannya Pak harap lebih konsentrasi lagi ya. Bisa? Tahap-tahap dalam kita melaksanakan konseling kelompok kali ini. Tahap pertama ada tahap pembukaan, tadi sudah ya, perkenalan, berdoa dan lain-lain. Tahap kedua itu tahap peralihan. Peralihan itu jembatan antara tahap pembukaan dan juga tahap inti yang kita lalui kali ini. Dan yang paling penting itu ada tahap inti. Di tahap inti nanti kita membahas suatu masalah ya, dari masalah tersebut kita coba untuk kita selesaikan secara bersama-sama ya. Paham ya? Terus yang terakhir ada tahap penutupan. Pak juga akan menjelaskan tugas dan tanggung jawab kalian. Tugas dan tanggung jawab kalian itu yang pertama harus aktif ya, aktif dalam menjalankan konseling kelompok ini. Yang kedua harus berani mengungkapkan pendapat.
jangan malu-malu ketika kalian ditanya, ya. Paham ya? Kita masuk dalam kegiatan inti. Nah, di kegiatan inti ini Pak ingin mendengarkan masalah-masalah yang kalian hadapi, terutama masalah tentang rendahnya kedisiplinan, khususnya kedisiplinan di sekolah. Bisa ya? Paham? Oke, mulai dari Zikra mungkin boleh mengutarakan pendapatnya. Mungkin karena keseringan jarang masuk, ya, yang jarang masuk, jadi tugas ada nilai-nilai yang kurang, ada nilai kurang. Oke, jadi Zikra jarang masuk ke sekolah ya? Jarang masuk sekolah. Lanjut. Saya sih sering terlambat. Oh, jadi kalau Renaldi itu sering terlambat ke sekolah ya? Oke. Silakan, Sari. Kalau saya sih tidak pernah terlambat, tapi jarang masuk dalam pembelajaran kalau saya keluar lagi. Oh, jadi kalau Sudah dari start saya sudah malas masuk. malas masuk pada saat jam pelajarannya. Vera, kalau Vera apa? Kalau Vera? Kalau saya jarang ke sekolah karena saya kurang bangun. Oke, jarang ke sekolah ya. Jadi karena bangun terlambat, kalian bangun. Oke, Bapak sudah mendengar masing-masing masalah rendahnya disiplin ya. Ada yang terlambat berangkat ke sekolah, ada yang malas ketika masuk jam pelajaran dan yang lain-lain. Nah, Bapak mau dengar nih kira-kira kalau kalian melakukan hal tersebut apa itunya? Apa dampaknya? Apa dampaknya untuk kalian? Ya. Kehadirannya jelek sama nilainya tidak bagus ya. Oke. Selanjutnya kira-kira kalian sudah tahu masalah yang kalian hadapi itu apa, dampaknya apa. Nah, bagaimana cara kalian menyelesaikan masalah itu? Kira-kira menurut kalian? Merubah diri agar bisa lebih baik dari sebelumnya. Oke. Bapak sudah dengar semuanya ya. Jadi di dalam konseling kelompok ini kan kita akan menyelesaikan masalah ya, tapi tidak bisa dalam satu kali pertemuan kita selesaikan masalah-masalah kalian satu persatu ya. Jadi dalam pertemuan kali ini kita akan coba membantu menyelesaikan satu masalah yang kalian hadapi. Kira-kira masalah siapa yang akan kita bantu selesaikan masalahnya? Renaldi. Masalah Renaldi ya, sepakat? Yang lainnya sepakat? Sepakat. Oke, kalau sepakat, baik, kita akan mencoba membantu menyelesaikan masalah yang Renaldi hadapi. Tadi Renaldi masalahnya apa? Sering terlambat ketika ke sekolah ya. Baik, di dalam bimbingan konseling, Bapak akan menawarkan ya, ada satu teknik. Teknik namanya self management atau manajemen diri. Nah, manajemen diri itu yang mana nantinya kalian bisa merubah tingkah laku kalian. Tingkah laku contohnya kalian bisa memanajemen diri kalian yang lebih baik. Contohnya tadi yang tadinya sering terlambat, kita beri teknik self management supaya tidak terlambat lagi. Baik, selanjutnya Bapak akan membagikan self monitoring diri. Mendengarkan aktivitas harian dari Renaldi ya. Nanti teman-teman yang lainnya boleh beri masukan ya. Oke. Kalau tidur jam 6, jam 3 berangkat ke sekolah, baru tidur Bangun tidurnya tadi jam berapa? jam 6. Jam 6. Lanjut. Jam 30 menit berangkat ke sekolah, jam 7 ke sekolah jam 2, kemudian jam 3 makan malam jam 8, untuk pertemuan jam 10, jam malam jam 12. Jam malam jam 12. Nah, itu tadi aktivitas harian dari Renaldi ya. Masalahnya Renaldi tadi kan sering terlambat. Boleh duduk lagi Renaldi. Masalahnya Renaldi tadi kan sering terlambat ketika berangkat sekolah. Kita sudah dapat gambaran nih. Aktivitas harian Renaldi dari dia bangun tidur sampai tidur lagi. Dia tadi bangun tidurnya jam berapa? Jam 6.
karena tidurnya terlambat ya. Terus berangkat sekolah jam 7. Ya, jadi otomatis terlambat ya. Ada yang mau memberi itu nggak? Saran atau masukan nggak? Untuk Renaldi, saran dari saya lebih baik kurangi tidur terlalu larut malam, soalnya belum kesehatan tubuh juga belum. Nanti terganggu kan, nanti di kelas juga ngantuk. Kita sudah mendengar masukan dari teman-teman ya, katanya tentang monitoring diri dari Renaldi ya. Jadi Renaldi kan masih anak sekolah, jadi tidurnya jangan terlalu malam. Terus ada yang dikasih masukan kalau bisa pakai alarm gitu ya, supaya bangunnya selain tidurnya jangan terlalu malam, bangunnya juga bisa lebih cepat kalau pakai alarm. Seperti itu ya. Baik. Di dalam lembar stimulus kontrol ini, di situ kan ada yang namanya hambatan dan usaha yang dilakukan ya. Silakan semuanya isi nanti ya. Nah, contohnya apa? Kasih contoh. Hambatan kalian apa yang kalian temui dari diri kalian sendiri ya? Contohnya kan tadi Renaldi susah bangun pagi. Ditulis di sini. Susah bangun pagi. Usaha yang dilakukan apa? Saya akan pakai alarm. Itu contohnya ya. Atau saya akan bangun lebih pagi. Terus ada lagi hambatan yang kalian temui apa? Misalnya saya pemalas masuk ke sekolah, masuk ke kelas. Nah, usaha yang kalian lakukan apa? Paham ya? Saya bangun pagi sama ganti. Suara. Yang pertama susah bangun pagi, terus lama ketika ganti pakaian dan lain-lain. Nah, usaha yang akan dilakukan ke depannya apa? Harus bangun lebih awal. Harus bangun lebih awal. Terus selanjutnya apa? Itu. Bisa bangun pagi. Pakai alarm. Pakai alarm. Terus yang tadi yang pakai bajunya terlalu lama, apa yang akan Renaldi lakukan ke depannya? Harus bangun lebih awal. Harus bangun lebih awal. Diri Renaldi yang malas ketika bangun tidur. Ya, saya memiliki satu kebiasaan dalam kehidupan saya sehari-hari, di mana setelah bangun tidur melakukan relaksasi atau peregangan diri agar badan tidak terasa kaku dan malas untuk bergerak. Kalau kalian berhasil melakukan stimulus kontrol yang kalian lakukan tadi ya, contohnya yang tadi Renaldi susah bangun tidur. Setelah Renaldi berhasil melakukan bangun tidur pagi, hadiah ini diri sendiri ya, untuk diri sendiri ya. Hadiah yang Renaldi beri itu apa? Contohnya, 1, saya akan pergi jalan-jalan. Ya, rewardnya. Terus yang kedua hukuman, punishment-nya. Kalau misalnya Renaldi tidak berhasil melakukan stimulus tadi, hukumannya apa? Hukumannya contohnya saya tidak akan main HP lagi malamnya. Kalau saya berhasil bangun pagi, saya akan lebih banyak waktu untuk bermain sama teman-teman. Ya. Kalau melanggar, saya akan tidak keluar rumah seharian. Jadi tadi kalau berhasil melakukan perubahan, reward penghargaan dari Renaldi tadi apa? Akan lebih banyak waktu bermain untuk teman-teman ya. Tapi kalau misalnya Renaldi tidak berhasil, tidak boleh keluar rumah ya, tidak boleh keluar rumah selama seharian. Jadi introspeksi diri di dalam rumah seperti itu ya. Kita sudah selesai ya melakukan kegiatan konseling kelompok. Jadi kalian sudah mengutarakan masing-masing permasalahan dari kalian. Kalian juga sudah tahu ya hambatan-hambatan yang kalian lalui apa, terus cara menyelesaikan hambatan tersebut apa ya. Terus jika kalian berhasil, kalian akan memberi penghargaan dalam diri kalian sendiri, dan juga jika kalian melanggar, kalian akan memberi hukuman pada diri kalian sendiri. Jadi di sini kalian sudah berkomitmen. Artinya apa? Artinya kalian berkomitmen untuk merubah diri kalian, merubah tingkah laku kalian di dalam self management ini ya. Yang tadinya tingkah laku yang tidak baik menjadi lebih baik. Paham ya? Kegiatan ini akan segera
Pak akhiri ya persetujuan kelompok pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya, Pak ingin mendengar kesan-kesan kalian. Terima kasih banyak ya, Sari telah menyampaikan kesan-kesannya dan juga yang lainnya. Jadi Pak tegaskan kembali, kalian sudah berkomitmen untuk merubah tingkah laku kalian. Harapannya setelah mengikuti kegiatan bersih kelompok ini, yang masalah-masalah kedisiplinan kalian yang kurang rendah tadi itu menjadi lebih disiplin. Akan membagikan angket kepuasan konseling. Silakan. Baik, demikian pertemuan kita pada pagi hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya. Kita akan bertemu lagi di minggu depan ya. Pak akhiri, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.